Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Antika Hasanah, CGP Angkatan 8 dari SDN Cikampek Barat 4, Kabupaten Karawang. Kali ini saya ditemani Bu Tiara, guru kelas 5C. Apa kabar Bu Tiara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik. Yuk, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tiara. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi tentang observasi yang nanti akan kita lakukan di kelas. Nah, sebelum melakukan observasi di kelas, saya akan menyampaikan tujuan observasi kali ini. Tujuan observasi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Dan hari ini kita akan melakukan dulu percakapan pra-observasi. Dalam percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal bagi kita sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih Bu Tiara tentang persiapan Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Boleh? Silahkan. Oke, terima kasih Bu Tiara. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan dulu nih, mata pelajaran apa nih yang akan Ibu ambil untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Saat observasi nanti saya akan mengajar bahasa Indonesia dan akan mengambil materi teks prosedur. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran tersebut peserta didik dapat menulis teks prosedur tentang pembuatan sebuah karya kreatif. Oh iya, menarik sekali ya Bu Tiara. Guys, saya semakin tertarik nih untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira nih Bu Tiara, area pengembangan mana yang ingin Ibu capai atau ingin saya observasi? Pada area pengetahuan dan keterampilan serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apakah sudah sesuai atau belum? Ya, berarti lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi serta pengetahuan dan keterampilannya. Baik Bu Tiara. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dilihat dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, dan lain-lain? Strategi yang akan digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE dan budaya positif. Nanti siswa akan dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya, baik Ibu, berarti nanti yang akan Ibu laksanakan strateginya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dicampur dengan kompetensi sosial emosional, lalu ditambah juga dengan budaya positif. Berarti paket komplit ya Ibu ya. Dan di sini juga Ibu akan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, media yang akan Ibu gunakan kira-kira apa saja? Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa poster yang di situ terdapat contoh dari tes prosedurnya serta LKPD untuk penjelasan anak-anak. Ada tes prosedur, poster, dan ada LKPD-nya. Baik Ibu, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, jam pertama pukul 10.30 sampai pukul 12 di kelas di ruang kelas 5C. Di ruang kelas 5C. Baik, pada hari dan tanggal tersebut nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Kemudian saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai apa yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan. Dari observasi ini untuk saya pribadi ya Bu ya, jadi saya tahu baik dan buruknya, baik dan kurangnya diri saya pada saat pembelajaran. Jadi saya ingin tahu gitu Bu, untuk pembelajaran itu yang baiknya seperti apa. Wah, iya. Tapi intinya ingin memperbaiki jika masih ada yang harus diperbaiki dan ingin mengetahui sejauh mana kemampuan dari segi pembelajaran yang akan diberikan. Terima kasih Bu Tiara. Nanti setelah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi di kelas nanti.
dan belajar bersama teman-teman. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen dulu ya. Kira-kira coba lihat di samping kalian siapa yang nggak hadir. Nah, supaya semangat sebelum belajar kita menyanyikan lagu Himne Nasional. Lagu Maju Tak Gentar. Sudah pada hafal belum? Bareng-bareng. Gabuk 5. Gabuk semangat. Itu apa? Tadi tes prosedur apa? Yang lainnya? Iya, yang lainnya coba. Apa tuh? Johan. Yang lainnya? Tes prosedur itu apa? Ada yang tahu? Nah, benar tadi kata Gemita. Tes prosedur itu berisikan tes untuk membuat sesuatu tentang tutorial membuat suatu karya, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan belajar tentang tes prosedur, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menuliskan teks prosedur tentang pembuatan sebuah karya kreatif dengan tepat, ya. Jadi kalian hari ini diharapkan dapat membuat teks prosedur. Nah, kalian sudah duduk sesuai kelompok ya? Sudah ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, di sini ya nanti ada materi-materi yang harus kalian kerjakan. Sebelumnya Ibu bagikan dulu ya. Tugas penilaian untuk kalian ya. Nah, di sini ada lembar kerja tipe A, bisa dilihat tipe A. Yang megang tipe A siapa? Ada tipe A. Jadi kalian ada yang dapat tipe A ya. Di sini nih ada tulisan lembar kerja peserta didik tipe A. Nah, di sini nanti kalian semuanya ya, semuanya diisi nanti identitas kelompoknya, nama-nama kelompok aja, kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, nama anggotanya diisi, lalu kalian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Antika Hasanah, CGP Angkatan 8 dari SDN Cikampek Barat 4, Kabupaten Karawang. Kali ini saya masih ditemani dengan Bu Tiara Isgi Putri Gita, SPD, wali kelas 5 yang sebagai guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik sebelumnya. Bagaimana kabarnya Bu Tiara? Alhamdulillah baik. Bu Antika bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Baik Bu Tiara, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Dalam percakapan pasca observasi ini, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tiara terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu Tiara lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu praktekkan di kelas. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Tiara terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah berlangsung? Perasaan saya sih selama observasi berlangsung, saya merasa senang karena berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Di sini saya merasa lebih siap ya, karena persiapannya lebih matang dibanding sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Berarti dengan adanya observasi ini nanti persiapan bisa lebih matang ya Ibu ya. Jadi Ibu juga sudah membuat RPP. Nah, bagaimana dengan RPP yang sudah Ibu buat? Apakah sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai atau masih ada yang kurang dan lain-lain? Untuk kesesuaian memang ada yang belum optimal Bu menurut saya, karena saya merasa kurang menguasai kelas dan anak-anak masih ada yang belum fokus dalam pelajaran itu. Jadi masih ada yang belum fokus ya, Iya. ya dalam pembelajaran tersebut. Baik Ibu, untuk area pengembangan apa nih yang sudah Ibu Tiara lakukan di kelas? Di area pengembangan yang bagaimana? Iya Bu. Kemarin saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi serta KSE serta budaya positif ya Bu ya. Iya. Berarti pengembangannya di KSE, Iya, KSE, budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah dan tahapan apa yang sudah Ibu Tiara lakukan di kelas? Baik Bu, dari mulai pembelajarannya Bu ya. Iya. Di kelas saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang pertama saya membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan tingkatan kemampuan mereka Bu. Dari kelompok yang sudah bisa, masih sedang-sedang saja dan masih belum belajar. Iya, betul. Berarti dikelompokkan berdasarkan kesiapan Iya, belajarnya ya kesiapan Bu Tiara ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan tadi sudah berhasil dilakukan? Untuk area pengembangan baru awalannya Bu ya, kalau menurut saya pribadi baru di bagian pembuka, belum sampai keseluruhan pembelajaran itu Bu. Jadi saya ingin mencoba untuk keseluruhan pembelajaran. Jadi setiap tatap muka saya ada menyelipkan budaya positif atau KSE dan lain-lainnya. Kendala yang dihadapi oleh Bu Tiara saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Untuk kendalanya mungkin karena anak-anak masih banyak yang kurang kondusif ya Bu ya, kelasnya jadi ntar ada yang kesini, ntar teman-temannya ngerjain dia ada yang kemana gitu, jadi cara mengkondusifkan kelasnya itu Bu. Ya, menurut Ibu hal itu terjadi karena kenapa kira-kira? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin karena dia peserta didik tersebut sedang tidak ada kegiatan, mungkin sedang tidak dalam porsinya, jadinya dia melihat ke kelompok lain atau gimana. Ya, jadi berdasarkan yang tadi sudah Ibu temukan penyebabnya, kira-kira rencana kedepannya bagaimana nih Bu terkait dengan perbaikan dari tadi yang Ibu sebutkan sebagai kendalanya? Mungkin saya akan mencari tahu lebih
lebih lagi terkait pembelajaran diferensiasi agar lebih optimal gitu Bu, dan dibanyakin juga tentang KSE gitu, dan budaya positifnya lebih dikuatkan lagi dan diterapkan ya Bu Iya. ya di kelas. Kira-kira yang akan Ibu lakukan rencana ke depannya atau tindak lanjutnya terkait keseluruhan ya, materi. keseluruhan semuanya. Saya akan mempersiapkan setiap pembelajaran supaya lebih matang. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya yang datang mengajar sudah akan saya jadikan contoh apa Bu? Berbagi praktik baik, Ya, contoh pembelajaran, akan saya jadikan contoh. Kemarin kan namanya? observasi. Iya, observasi. Iya, observasi. Observasi kemarin akan saya jadikan contoh Iya. Bu. Kedepannya jadi akan saya kembangkan lagi terkait tadi pembelajaran berdiferensiasi. Akan saya ajak anak-anak untuk menguatkan budaya positifnya itu Bu. Iya. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya. Secepatnya. Baik, Ibu yang membantu kira-kira siapa Ibu? Bu Antika membimbing saya. Dengan senang hati Ibu. Iya. Ya, kemudian mungkin murid juga ya. Iya. Baik Bu Tiara, terima kasih untuk percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih juga untuk saat kemarin melakukan pembelajaran yang diobservasi langsung oleh saya. Lalu untuk persiapan administrasi RPP dan lain-lain. Mudah-mudahan kegiatan observasi ini dapat memberikan dampak perubahan yang lebih baik bagi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Kemudian mudah-mudahan juga kedepannya rencana tindak lanjut yang sudah Bu Tiara sampaikan tadi akan dilaksanakan dengan lebih maksimal, lebih optimal kembali. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Tiara. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berdampak positif bagi kita semua, bagi saya juga bagi Bu Tiara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita lakukan, terutama berdampak positif bagi murid juga. Baiklah, akhirnya rangkaian supervisi akademik yang dimulai dari percakapan, pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tiara selaku guru yang diobservasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk pendamping atau pengajar praktik yang telah membimbing pelaksanaan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.